Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan tutorial video scribe yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, saya Ibu Nung Siti Maimunah, guru kimia SMA Negeri 2 Cimalaka, Kabupaten Sumedang, sebagai peserta diklat online animasi drawing Simoleq bagian 4. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebelumnya Bapak Ibu harus sudah download dan install video scribe di alamat sparkle.com dengan menggunakan email dan password. Setelah itu nanti Bapak Ibu diminta untuk login menggunakan email dan password tersebut. Nah, setelah login kita akan melihat tampilan seperti ini, tampilan video scribe seperti ini, dengan ikon-ikon seperti ini. Ikon ini adalah example scribe. Ini menunjukkan contoh dari animasi. Kita klik, kita lihat bagaimana proyek animasinya. Nah, seperti ini. Kita lihat gerakan animasinya atau kita mainkan dengan klik preview. Nah, seperti ini. Kita lanjut dengan fitur ini yang bergambar awan. Ini adalah fitur untuk menyimpan project animasi yang telah kita buat secara online, dan ini adalah proyek-proyek yang sudah saya buat yang disimpan di video scribe. Kemudian fitur create a new scribe adalah fitur untuk membuat project baru, project animasi baru. Kita klik di sini untuk membuat project animasi baru, maka tampil seperti ini. Ini adalah kanvas untuk membuat animasi. Kemudian ini adalah fitur-fitur, dimana fitur yang pertama ini adalah save or export the scribe, yaitu fitur untuk menyimpan animasi yang sudah kita buat, bisa disimpan di video scribe ataupun disimpan di file komputer kita. Ini adalah add an image to the canvas, artinya fitur untuk membuat gambar, fitur untuk membuat gambar atau menambahkan gambar. Gambar ini bisa di explore di library video scribe yang sudah ada, atau bisa juga dari komputer Bapak Ibu. Kemudian add text to the canvas, ini untuk menambahkan teks ke dalam kanvas, dan fitur ini adalah untuk menambahkan carta ke dalam kanvas atau grafik. Fitur ini untuk menyisipkan musik yang akan mengiringi animasi kita. Musiknya bisa dari video scribe yang sudah tersedia atau dari komputer kita. Fitur ini adds or change the voice over for the scribe, artinya fitur untuk membuat rekaman, baik rekaman secara langsung maupun rekaman yang sudah kita persiapkan. Dan fitur ini berguna untuk mengganti tekstur dan warna kanvas ini. Sedangkan fitur gambar tangan ini berfungsi untuk mengganti-ganti bentuk tangan yang akan menulis, atau bukan hanya bentuk tangan, bisa dengan pena atau pensil, atau bisa dengan benda-benda lain. Kemudian di sebelah kanan ada preview play describe. Ini fungsinya untuk melihat animasi yang sudah kita buat, ya, bagaimana rangkaian animasinya. Dan ini publish render your scribe video, artinya untuk mempublish dari video yang sudah selesai kita buat ke dalam medsos, misalnya publish langsung ke YouTube atau ke Facebook, atau bisa juga save video. Nah, di bawah ini, tempat ini adalah untuk menyimpan timeline dari elemen-elemen yang kita buat di kanvas ini. Baik, untuk menghemat waktu, kita mulai dengan simulasi membuat animasi sederhana, yaitu saya akan mengganti tekstur dan warna dari kanvas ini. Misalnya saya ganti dengan warna hijau. Nah, seperti ini.
ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan gambar. Gambar itu bisa diambil dari library ya, dengan cara mengetiknya di sini dalam bahasa Inggris. Bisa juga dari import SVG GIF atau yang bitmap image, dan zip file itu dari komputer kita, atau bisa langsung dari Google, tapi harus dalam bentuk SVG GIF or bitmap image ya, atau dari SVG Studio. Nah, saya akan mengambil gambar yang sudah ada di sini ya, itu gambar yang telah saya masukkan ke sini, yaitu gambar ini segelas susu. Nah, tampak seperti ini. Nah, secara otomatis maka timeline-nya muncul di sini ya, atau storyboard-nya muncul di bawah ini. Nah, kita akan mengatur properties dari gambar ini ya. Misalnya kita akan ukuran gambarnya itu bisa digeser-geser, bisa besar, bisa kecil ya. Nah, dengan cara menggeser-geser ini ya, kotak yang ada di setiap sudut ya. Nah, kemudian untuk propertiesnya itu di sini ada draw, artinya dengan cara digambar, move in artinya dengan cara digerakkan. Misalnya saya, karena ini foto, saya lebih cenderung untuk digerakkan bukan digambar. Misalnya gerakannya ini bisa dari sudut kanan bawah, bisa dari kanan. Nah, ini bisa dari bawah juga, saya pilih dari sudut kanan bawah ya. Kemudian fitur-fitur ini tidak terlalu penting karena tidak sering digunakan. Nah, yang paling penting ini adalah durasinya untuk mengatur animasi. Animate artinya adalah waktu animasi, pause, waktu berhenti sejenak, dan transisi adalah waktu peralihan dari kanvas ke kanvas lain. Nah, di sini waktunya adalah 3 detik. Kalau dirasakan kurang, maka kita klik dengan tanda tambah ya. Atau misalnya ini terlalu lama, kita klik dengan tanda kurang. Kemudian untuk pause-nya juga sama ya, bisa dikurangi, bisa ditambah. Untuk transisi juga bisa dikurangi atau ditambah. Kemudian untuk ini saya replace the image, ini tidak akan saya bahas. Kemudian yang ini adalah mengganti bentuk tangan ya, misalnya saya akan mengganti bentuk tangannya dengan yang ini ya. Nah, maka pergerakannya seperti ini. Kemudian ini adalah remove, artinya untuk menghapus gambar. Sebelum kita checklist, kita preview dulu tampilannya itu seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kita checklist. Nah, kemudian saya akan menambahkan teks ya. Saya akan menambahkan teks itu dari saya cari di Notepad ya. Nah, saya akan menambahkan teks ini, sifat-sifat koloid. Copy, saya tambahkan di sini ya. Ini fontnya bisa diatur. Betul, saya di sini memakai Calibri ya. Nah, kemudian warna teksnya juga saya akan memilih warna merah. Nah, kalau sudah pas kira-kira seperti ini. Nah, kita geser. Nah, kita geser. Nah, kita geser teksnya. Kemudian kita atur propertiesnya. Nah, kita atur propertiesnya misalnya dengan cara draw. Menggambarnya nggak usah terlalu lama, misalnya cukup 1 detik. Kemudian pause-nya setengah detik, dan transisinya misalnya setengah detik. Kemudian kita pilih bentuk tangannya, misalnya bentuk tangan menulisnya adalah ini. Nah, maka akan
tampak ya. Gerakannya seperti ini. Kita checklist. Nah, kalau sudah siap kita checklist. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kira-kira pas ya, kita set kamera yaitu dengan cara klik di sini, kemudian kita yang ini juga kita dengan cara memijit Ctrl. Satu persatu kita set kamera supaya nanti tampilannya tidak berubah. Kita coba preview. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau sudah jadi, kita misalnya mau publish, kita tinggal klik publish. Misalnya mau disimpan share secara online, ini adalah save video, dimana kalau versinya trial kita tidak bisa save video. Ini dipublish ke YouTube, dan ini publish ke Facebook, dan ini adalah dipublish ke PowerPoint. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.